Oke, baiklah. Bahasan kali ini adalah tentang supervisi pendidikan. Ini lingkup materi adalah konsep dasar supervisi pendidikan, pengertian, rasional, tujuan, fungsi, ruang lingkup, yaitu supervisi akademik dan manajerial, prinsip supervisi pendidikan dan peranan supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Jadi super itu artinya atas atau lebih, ya. Vision itu lihat, tilik, awasi. Jadi makna yang terkandung dari penelitian tersebut adalah bahwa seseorang supervisor mempunyai kedudukan atau posisi lebih dari orang yang disupervisi. Tugasnya adalah melihat, menilik, atau mengawasi orang-orang yang disupervisi. Jadi supervisor ini uh, memiliki kemampuan yang lebih ya dari orang yang disupervisi. Oke, ini ada beberapa pengertian supervisi ya. Banyak sekali pengertian supervisi. Tentu masing-masing orang itu akan merumuskan pengertiannya masing-masing. Misalnya dari Mulyasa, supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menseleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru, menyeleksi dan merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode-metode mengajar, dan serta evaluasi pengajaran. Ada beberapa fungsi pengertian lain juga dimakan oleh ahli, termasuk dari ahli-ahli secara internasional ya, bahwasanya supervisi digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang utama dan langsung berkenaan dengan pembelajaran dan meningkatkan kondisi pembelajaran serta pertumbuhan anak dan guru. Jadi dengan kata lain, supervisi ini adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh supervisor dalam rangka membantu supervisi. Supervisi itu artinya orang-orang yang disupervisi. Orang yang disupervisi itu kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Kepala sekolah ini melaksanakan fungsi ganda ya. Ketika oleh pengawas, maka dia menjadi orang yang disupervisi. Tetapi di sekolah, dia juga menjadi supervisor yang akan mensupervisi guru-guru dalam pembelajaran. Guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan pembelajaran. Jadi supervisi ini tidak hanya pembelajaran di kelas ya, tetapi efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Jadi artinya baik kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan pengelolaan agar kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana baik. Tapi memang muara akhir dari supervisi itu adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, kenapa perlunya supervisi? Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan qualified. Ya, kita tahu bahwasanya meskipun lulus lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan, tapi levelnya itu kan berbeda-beda. Ada yang bermutu tinggi, ada yang kurang. Oleh sebab itu lulusannya juga akan bervariasi. Oleh sebab itu setelah berada di lapangan, maka guru-guru itu perlu meningkatkan kualitasnya. Kemudian potensi sumber daya guru itu perlu terus tumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara potensial. Jadi guru-guru atau tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu senantiasa berkembang seiring dengan perubahan baik perubahan teknologi ya maupun perkembangan sosial. Kalau pada masa lalu anak-anak dipukul oleh guru itu tidak masalah. Tapi dewasa ini kalau guru melakukan pemukulan terhadap anak-anak maka itu bisa dihukum. Itu artinya melakukan kekerasan. Jadi ada perubahan paradigma dalam pendidikan. Oleh sebab itu guru harus mendidik anak-anak itu secara profesional ya.
Bagaimana profesional? Jadi ada melakukan teknik-teknik eh, yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan mobilitas masyarakat. Misalnya dewasa ini pembelajaran itu menggunakan virtual, menggunakan medsos. Ya. Nah, bagaimana guru-guru bisa menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran menggunakan virtual? Harus itu karena pada saat guru dididik itu mereka tidak belajar tentang penggunaan IT dalam pembelajaran. Paling mereka dipraktekkan ya ketika praktek pembelajaran di kelas itu menggunakan Infocus. Tapi sekarang ini sudah jauh lebih dari Infocus ya. Termasuk guru-guru bagaimana menyiapkan video pembelajaran yang bisa dimasukkan ke dalam suatu jaringan internet sehingga bisa diakses oleh anak-anak. Nah, itu tidak dipelajari oleh guru-guru ketika di bangku perkuliahan. Harus itu peran supervisi ini sangat penting ya agar guru-guru dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tujuan supervisi membantu kepala sekolah dan guru-guru. Ada banyak sebetulnya ya. Ini beberapa hal saja yang dikutip. Membantu membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga masyarakat sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif. Ini ya, jadi cara kerja yang demokratis. Memperbesar semangat guru-guru. Tetapi pada sebetulnya terlepas dari semua ini, tujuan akhir itu adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Ada beberapa fungsi supervisi, minimal 4 yang bisa disampaikan. Pertama, fungsi penelitian. Jadi kegiatan supervisi ini itu dilakukan untuk menemukan masalah. Jadi supervisor itu bisa mengidentifikasi apa permasalahan yang terjadi di lapangan. Dari masalah kemudian dilakukan kajian baik secara teoritis maupun hasil-hasil penelitian terdahulu, lalu dicarikan solusi bagaimana alternatif untuk memecahkan masalah itu. Nah, ini secara penelitian. Jadi ada referensi. Jadi tindakan supervisor itu tidak menurut apa yang dia suka saja, tetapi berdasarkan kajian-kajian yang pernah dilakukan. Kemudian fungsi penilaian. Nah, supervisor itu harus mampu mengukur sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh guru-guru atau pengelola atau pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan standar-standar ya, yang telah ditetapkan. Termasuk di sini penilaian kemajuan belajar siswa. Nah, apakah terjadi peningkatan kemajuan belajar siswa? Eh, dalam prakteknya, nilai siswa itu sebetulnya tidak masalah kalau setelah dilakukan pembelajaran itu nilainya 60 misalnya. Tetapi 60 itu diperoleh ketika dilakukan peningkatan kualitas pembelajaran, semula itu 55. Nah, dilakukan supervisi lalu meningkat menjadi 60. Jadi artinya 60 itu sudah peningkatan. Tapi jangan sampai terjadi semula 60 kemudian turun menjadi 55. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi meskipun angkanya kecil tapi kalau itu peningkatan dari angka sebelumnya itu ada suatu kemajuan. Kemudian fungsi lainnya adalah perbaikan. Jadi supervisor ini mampu melakukan perbaikan. Tentu tidak supervisor yang melakukan ya. Supervisor ini mendorong atau memfasilitasi guru-guru atau kepala sekolah dapat melakukan perbaikan kalau terjadi kekeliruan terhadap pendekatan-pendekatan yang dilakukan sebelumnya atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan yang sebelumnya itu tidak efektif. Semula guru suka pembelajaran ceramah misalnya.
Nah, tentu ini membosankan anak-anak. Jadi bagaimana guru bisa menggunakan pendekatan diskusi kelompok misalnya. Nah, untuk mampu melakukan diskusi, membuat anak-anak berdiskusi kelompok dengan baik, maka guru-guru harus melakukan perbaikan dari cara ceramah ke cara diskusi kelompok. Pembinaan, jadi fungsi berikutnya itu adalah pembinaan, membina ya, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi juga dengan melakukan pembinaan pelatihan. Jadi supervisi ini harus bisa melatih para guru. Oleh sebab itu, supervisor itu mampu menerapkan ketika diminta bagaimana cara mengajar baik, maka supervisor harus mampu. Karena dengan supervisor itu harus mampu mendemonstrasikan cara mengajar sehingga bisa dilakukan oleh para guru. Apakah yang menjadi ruang lingkup supervisi pendidikan? Ruang lingkup supervisi pendidikan ini bisa dilihat dari segi bidang garapan administrasi pendidikan, bisa juga dilihat dari sisi lingkup berdasarkan kelompok sasaran. Nah, dari segi bidang garapan, supervisi pendidikan itu mencakup bidang garapan administrasi pendidikan, yaitu supervisi bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang kepegawaian, supervisi bidang sarana prasarana, supervisi bidang keuangan, supervisi bidang humas dan kewirausahaan. Kalau kurikulum misalnya, bagaimana membuat di sekolah itu adalah menjabarkan kurikulum nasional, membuat program pendidikan satu semester. Kemudian program pendidikan satu semester itu kemudian dijabarkan menjadi RPP, rencana pembelajaran. Termasuk di dalamnya penggunaan media, ya, penggunaan metode pembelajaran. Nah, ini bidang kurikulum. Termasuk isi yang digunakan dalam kurikulum, materi pembelajaran. Bidang kesiswaan, misalnya mulai dari penerimaan siswa, ya, kemudian pembinaan siswa, itu termasuk di supervisi bidang kesiswaan. Jadi ini supervisi bidang garapan ini persis seperti bidang-bidang garapan administrasi dan supervisi yang telah kita pelajari. Ada kepegawaian, sarana dan prasarana, termasuk keuangan, humas dan usaha. Selanjutnya ruang lingkup berdasarkan kelompok sasaran, yaitu dibagi dua, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Tapi pada dasarnya dua kelompok ini itu sudah menggabungkan ke 7 bidang garapan administrasi pendidikan. Ya. Supervisi akademik, ini adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di dalam supervisi akademik ini sebetulnya menangani 4 standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, yaitu standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Itu di sini meskipun juga dirumuskan sasaran supervisi akademik adalah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terdiri dari materi pokok dan proses pembelajaran, pengenalan buku ajar, penyusunan RPP, pemilihan strategi, model, metode, teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, serta menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Selanjutnya supervisi manajerial. Ini supervisi manajerial ini adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. Ini bedanya. Kalau akademik itu berhubungan dengan pembelajaran, tetapi manajerial ini berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas sekolah yang dalamnya mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pendidikan dan pendidikan. Jadi perencanaan strategi dilakukan oleh sekolah, nah itu termasuk dalam kawasan supervisi manajerial.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan bidang studi, pengawas bidang studi, pengawas satuan pendidikan, pengawas bimbingan dan konseling, kemudian pengawas eh, guru kelas. Jadi kalau untuk SD itu pengawas SD itu pengawas guru kelas karena guru SD itu mengajar semua mata pelajaran. Kalau untuk SMP, nah itu pengawas bidang studi karena ada bidang studi agama, ada studi matematika, ada studi IPA. Nah, dalam supervisi tentu guru matematika itu tidak mungkin diawasi oleh guru yang berlatar belakang misalnya pendidikan geografi. Demikian juga sebaliknya, guru matematika mengawasi guru geografi. Bagaimana dia membina? Nah, sebab itu dilakukan oleh pengawasan bidang studi. Juga di SMA dan SMK itu pengawasan bidang studi. Guru pendidikan agama Islam, nah, itu akan mengawasi guru matematika. Nah, itu tidak bisa ya, karena tidak sesuai bidang keahlian. Kalau guru pendidikan agama Islam yang mengawasi juga guru atau kepala sekolah atau pengawas yang berlatar belakang pendidikan itu agama Islam, pendidikan berlatar belakang pendidikan agama Islam, gitu ya. Kalau guru matematika harus dari pengawas atau kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan matematika. Bagaimana di sekolah kan ada satu guru kepala sekolah itu kan hanya satu bidang keahlian. Misalnya dia guru matematika lalu menjadi kepala sekolah. Nah, bagaimana mengawasi guru sejarah, guru geografi, guru TIK misalnya. Jadi supervisor untuk bidang studi tersebut itu ditangani oleh pengawas. Kalau di sekolah, nah dia hanya mengawasi secara umum. Apakah guru tersebut misalnya membuat RPP, atau kalau misalnya kelasnya ribut karena ketidakmampuan guru mengajar, maka kepala sekolah bisa meminta supervisor bidang studi tersebut untuk memecahkan masalah guru tersebut. Jadi tidak mesti kepala sekolah itu langsung menangani masalah guru yang tidak sesuai dengan bidang studinya. Karena nanti tentu akan ada kekeliruan ya. Jadi kepala sekolah itu hanya mengawasi secara umum, secara lebih teknis itu akan dibina oleh pengawas atau supervisor sesuai bidang keahlian dari guru. Nah, apa prinsip-prinsip dari supervisi? Ada 14 prinsip praktis dalam melaksanakan supervisi sesuai dengan kondisi guru atau sekolah. Harus sistematis. Jadi harus ada langkah-langkah, mulai harus direncanakan. Jadi tidak serta-merta datang pengawas ke sekolah lalu marah-marah ke guru. Nah, seperti itu. Ya. Jadi datang ke sekolah dilihatnya guru, ada yang tidak beres mengajar. Maka supervisi itu akan berbicara dengan guru, apa permasalahannya. Kemudian juga ada program bagaimana membantu guru itu. Kalau guru itu mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Jadi dilakukan secara bertahap, ya. Ada pembicaraan awal, ada pemecahan masalah, kemudian nanti ada tindak lanjutnya. Nah, itu kita bahas lebih lanjut di proses supervisi nanti yang dilakukan pada pertemuan kedua. Kemudian dilakukan secara objektif. Jadi supervisi ini harus menggunakan instrumen ya. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan pengamatan sepintas oleh kepala sekolah atau pengawas. Dia menggunakan instrumen itu sudah valid ya. Lalu dinilailah apa-apa saja kelemahan guru tersebut. Kemudian realistis ya, berdasarkan kenyataan sebenarnya. Jadi tidak berdasarkan persepsi dari pengawas, tidak berdasarkan apa namanya omongan-omongan dari guru lain. Jadi ada seorang guru yang pesimis yang terhadap guru lain, lalu dijelek-jelekan guru itu. Lalu oleh pengawas itu lalu diambillah tindakan pada guru yang dijelek-jelekan itu. Nah, ini tidak realistis. Jadi dia harus betul-betul melihat apa yang terjadi di lapangan itu menggunakan instrumen. Kemudian antisipatif.
itu berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Jadi supervisi ini juga antisipatif ya. Nah sekarang ini hampir tidak antisipatif ya, ketika guru-guru tidak ketika pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka, harus dilakukan secara online. Nah banyak yang tidak bisa melaksanakan. Nah karena guru-guru tidak antisipatif ya terhadap perkembangan. Malah banyak sekolah-sekolah yang melarang siswa menggunakan HP di sekolah. Nah ini sebetulnya ya tidak bisa dilarang ya karena itu perkembangan teknologi. Kalau perkembangan itu dilarang, itu sama saja kita, dan juga itu tidak mungkin ya karena dia akan berkembang terus, saatnya dia harus menggunakan teknologi juga. Dan terbukti sekarang ya dengan corona ini guru-guru tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Nah, karena ketidakmampuan dan banyak juga guru yang tidak mau ya, itu menilai penggunaan teknologi itu pesimis ya, maka banyak pembelajaran itu dilaksanakan secara tidak efektif. Kemudian konstruktif. Nah, konstruktif ini sifatnya itu adalah pengembangan kreativitas ya. Jadi bagaimana supervisor membangun kreativitas dari para guru. Oleh sebab itu supervisor ini tidak bisa memberi arahan dengan secara instruktif ya. Instruktif itu artinya melakukan A, B, C, D. Jadi ditentukan apa-apa yang dilakukan. Nah ini artinya tidak memberi kesempatan pada guru-guru untuk kreatif. Jadi hanya berdasarkan kemauan dari supervisor. Padahal belum tentu apa yang diminta supervisor itu sesuai dengan keadaan guru, sesuai dengan minat guru, sesuai dengan kompetensi guru. Jadi oleh sebab itu guru diberi kesempatan untuk kreatif. Jadi supervisor itu fungsinya adalah memfasilitasi ya agar guru bisa berkembang. Kooperatif artinya kerjasama. Jadi antara supervisor dan guru itu harus dilakukan kerjasama. Nah, meskipun supervisor itu orang yang super, lalu diperintah kepada guru, nah ini tidak bisa lagi ya. Jadi ditanya guru apa yang bisa dilakukan, bagaimana bisa melakukan, maka dilakukanlah program kerjasama sehingga nantinya dihasilkan peningkatan kualitas pembelajaran oleh guru. Secara kekeluargaan ini artinya adanya saling asih dan saling asuh. Jadi tidak memisahkan diri, artinya supervisor ini menganggap orang yang pengawas ya, lalu berdiri tegak, memisahkan diri dari guru-guru. Jadi ya, harus menyatu antara supervisor dan guru. Bedanya hanya fungsi. Yang satu sebagai supervisor, yang satu sebagai guru. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh artinya menganggap supervisor itu lebih hebat daripada guru-guru. Demokrasi, lawan demokrasi itu adalah otoriter ya. Otoriter itu artinya dengan perintah-perintah. Tapi kalau demokrasi ini memberi peluang, memberi kesempatan. Untuk melakukan perubahan itu juga tidak bisa. Hari ini diminta, besok harus begini ya. Nanti datang pengawas besok, mana itu sudah dilaksanakan belum? Itu artinya guru pun harus punya kesempatan untuk melakukan perbaikan diri. Jadi tidak boleh meskipun itu sudah dijadwalkan. Kalau besok tidak bisa melaksanakan apa yang sebagaimana yang disepakati, lalu dibicarakan apa kendalanya. Mungkin ada kendala, maka antara supervisor dan yang disupervisi itu harus ada saling pengertian. Kemudian aktif, berkaitan dengan aktivitas guru dan supervisor untuk partisipasi. Jadi harus sama-sama aktif ya, guru harus memperbaiki diri, supervisor pun juga harus sama-sama aktif. Humanis, nah, ini artinya tidak humanis ini ada senyum supervisor ya, teman-teman supervisor itu datang ke pengawas itu ada senyum, wajahnya marah aja, itu
supervisor atau pengawas zaman dulu itu ya. Tapi kalau zaman sekarang, supervisor datang itu karena guru ini kalau datang supervisor itu sudah cemas ya. Nah, tapi kalau supervisor datang dengan ramah, dengan senyum, maka guru pun juga akan merasa lega ya. Kemudian lakukan berkesinambungan. Artinya kegiatan supervisi itu tidak begitu sudah satu tahap kegiatan dilaksanakan nanti tidak dikunjungi lagi oleh guru, oleh pengawas ya. Artinya dia dilakukan berkesinambungan. Setelah dilakukan kegiatan ini, lalu dilihat kemajuannya, lalu kalau itu tidak bisa dilaksanakan, bisa dikembangkan program yang lain ya, untuk membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Kemudian terpadu. Jadi kalau terpadu ini tidak terpisah-pisah kan begitu ya. Bisa jadi terpadu ini kalau memecahkan masalah itu kalau ada yang bisa ditangani secara bersamaan, lakukanlah bersamaan. Jadi tidak dilakukan kalau sudah kegiatan ini meskipun bisa ada kegiatan yang lain lalu dibuat program yang berbeda. Kalau satu program bisa memecahkan banyak masalah, lakukanlah itu. Kalau bisa dilakukan secara kelompok, lakukanlah secara kelompok. Kemudian komprehensif. Komprehensif ini sebagai satu kesatuan. Namun dalam supervisi ini ada hal-hal yang negatif, artinya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sebetulnya prinsip tadi lawan ini prinsip positif ya. Kalau dilakukan secara negatif, kalau dengan istilahnya berlawanan, maka itu prinsip negatif itu. Misalnya praktis, lalu tidak praktis, nah itu negatif sebetulnya. Tapi meskipun demikian, ada ahli yang memisahkan ya, antara prinsip positif dan negatif. Prinsip negatif itu supervisor tidak boleh bersikap otoriter, tidak boleh mencari-cari kesalahan pada guru. Supervisor bukan inspektur, ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan dan solusi yang telah diberikan dilaksanakan tidak. Jadi bukan inspektur. Supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih dari guru oleh karena jabatannya. Supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara mengajar guru. Supervisor tidak lekas kecewa bila mengalami kegagalan. Jadi kalau belum berhasil membina guru, supervisor tidak boleh cepat kecewa ya. Dia harus mencari alternatif lain. Karena ada supervisor juga harus membaca referensi ya. Kalau satu program belum berhasil. Terakhir ini adalah peranan supervisi. Supervisi sebagai kepemimpinan. Jadi karena pemimpin itu, karena supervisor itu, pengawas itu mampu mengarahkan ya, mempengaruhi para guru. Jadi inti kepemimpinan ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu adalah kemampuan mengarahkan orang lain ya, sehingga orang lain mau diarahkan. Itu kepemimpinan. Tapi kalau dia mampu mengarahkan orang lain tidak melaksanakan arahannya, itu fungsi kepemimpinannya belum jalan. Oleh sebab itu kemampuan menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Supervisi sebagai inspeksi. Supervisi ini artinya dia mampu mendapatkan informasi-informasi, bukan sebagai inspektur ya yang mencari kesalahan, tapi pengertian supervisi untuk mendapatkan informasi-informasi berkenaan dengan semua guru yang berada di wilayah binaan. Supervisi sebagai penelitian. Jadi artinya mengetahui data lebih lanjut dan lebih objektif mengenai permasalahan yang ditemui. Supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Artinya supervisi ini harus memberikan latihan dan bimbingan kepada guru. Supervisor sebagai sumber dan pelayanan. Jadi supervisor ini hendaknya apa-apa yang menjadi kesulitan bagi guru, nah itu bisa menjadi sumber informasi. Akan keliru sekali kalau supervisor ditanya sesuatu hal, supervisor lalu meresponnya secara negatif. Mestinya supervisor itu harus membantu menjadi sumber informasi
maupun memberi pelayanan ya, kepada guru agar terjadi peningkatan kemampuan profesional guru. Supervisor sebagai koordinasi, dia mengkoordinasikan bagaimana wilayah-wilayah binaannya itu bisa bekerja dengan baik. Kalau ada guru yang kurang mampu, maka nanti bisa guru yang kurang mampu ini belajar sama guru yang lebih senior, yang lebih mampu, misalnya begitu. Istilahnya magang. Bagaimana dia bisa mengkoordinasikan agar antara guru-guru bisa saling berbagi. Supervisi sebagai evaluasi. Di supervisi ini, supervisornya harus mampu mengukur keberhasilan pembelajaran. Jadi berarti tolak dari peran supervisi ini sebetulnya supervisi ini memegang peranan penting dalam pendidikannya. Maju mundur pendidikan itu ada pada tangan supervisor, bukan ada pada tangan guru. Ya. Orang kita sering mendengar guru adalah ujung tombak. Ya, mau ujung tombak kalau guru ini tidak mendapat pembinaan yang bagus dari supervisor, maka guru itu tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi maju mundur pendidikan itu lebih ditentukan pada bagaimana peran supervisor dalam wilayah. Bapak kira demikian ya beberapa penjelasan tentang pengertian